Yo friends, kembali lagi di channel Eli. Nah, pada video The Story kali ini aku akan bercerita tentang hantu bus yang memang sangat menyeramkan sekali, yang aku sudah rangkum. Mohon maaf kalau memang saya telat dalam nge-vlog ya teman-teman. Dan sebelum aku bercerita, jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscriber, dan dukung terus channel saya, dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Soalnya akan banyak sekali video-video baru yang akan saya upload di YouTube. Dan jangan lupa share juga. Kalau ada request lain dari ceritanya, boleh silakan cantumin aja di kolom komentar. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Oke, kejadian ini diawali oleh seorang mahasiswa yang dari Jakarta, yang dari Surabaya, yang bernama Andi. Sebenarnya Andi tinggal di kota Surabaya, tapi karena kuliah dan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terpaksa harus ngekos di Jakarta. Saat itu sedang liburan kuliah, ia ingin pulang ke rumahnya yang ada di Surabaya menggunakan bus antar kota. Saat itu sekitar jam 10 malam, Andi sedang menunggu bus di terminal. Tapi setelah lama menunggu, bus tidak juga datang. Karena terlalu lama menunggu, Andi memutuskan untuk menunda perjalanan ke Surabayanya. Namun baru beberapa langkah meninggalkan dari lokasi terminal, tiba-tiba datang sebuah bus, dan ternyata itulah bus yang ditunggu-tunggu oleh Andi sejak tadi. Di dalam bus tersebut sudah ada banyak penumpang lainnya, namun semua orang terlihat pucat dan suasana bus begitu sepi. Mungkin mereka semua sudah sangat lelah dan kecapean karena sudah larut malam. Andi pun duduk di bangku belakang dengan seorang perempuan di sampingnya. Perempuan tersebut tidak tertidur, namun wajahnya menatap kosong ke arah depan tanpa ekspresi sama sekali. Lantas Andi memulai pembicaraan. Kata Andi, "Mbak mau pergi kemana?" Andi sudah menanyakannya beberapa ulang kali, sebanyak 3 kali, namun perempuan itu tidaklah menjawab. Mungkin perempuan tersebut sedang punya masalah dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Sehingga Andi pun berhenti untuk menanyakan sesuatu. Bus tersebut terus berjalan. Suasana bus bertambah dingin karena semakin larut malam. Semuanya pun tampak sunyi. Karena merasa lelah, seketika Andi tertidur di dalam bus. Andi tertidur cukup lama, namun tidak lama kemudian ia terbangun karena bus tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba saja berhenti. Mengira sudah sampai di kota Surabaya, Andi langsung mengambil tasnya dan keluar dari bus tersebut. Setelah berada di luar bus, dia sangat terkejut karena ia tidak tahu sedang berada di mana. Dia berada di sebuah tempat yang sangat gelap dan juga dingin. Namun setelah memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya, terlihat banyak batu nisan. Andi baru menyadari ia sedang berada di tempat kuburan. Sontak Andi langsung berteriak dan lari ketakutan ke arah bus yang tadi mengantarkannya ke sana. Saat di dalam bus, kejadian yang lebih menyeramkan pun terjadi. Semua orang yang tadinya berada di dalam bus tiba-tiba berubah menjadi yang sangat menakutkan, yang wajah dan tubuhnya dilumuti oleh darah, yang sangat dipenuhi oleh darah. Termasuk juga supir bus yang mengendarai dari mobil bus tersebut. Andi tidak bisa bergerak sama sekali.
Dia hanya bisa merinding ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian supir bus itu menoleh ke arah Andi dengan wajahnya yang hancur dan yang sangat menyeramkan. Ia meminta agar Andi duduk di kursi kosong yang ada di belakang. Suara supir itu sangat menyeramkan dan Andi langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya Andi dibangunkan oleh seorang satpam. Ia sedang berada di kuburan yang jaraknya tidak jauh dari terminal tempat ia menunggu bis semalam. Wajah Andi terlihat sangat pucat dan ketakutan. Tanpa ketakutan, satpam tersebut membawanya ke pos satpam dan memberikan air minum. Setelah itu Andi bercerita tentang kejadian menyeramkan yang telah ia alami semalam. Setelah mendengar cerita Andi, satpam tersebut sangat terkejut mendengar cerita Andi karena beberapa bulan yang lalu memang ada sebuah kecelakaan bis yang terjadi di dekat terminal dan semua penumpang pun bus tersebut tewas di tempat. Dikatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena supir bus ugal-ugalan ketika menyetir. Konon katanya bus hantu ini akan muncul ketika malam Jumat sekitar jam 11 sampai jam 12 malam dan banyak orang yang melihat bus berjalan sendiri padahal tidak ada orang yang berada di dalamnya, di dalam bus tersebut. Sampai saat ini pun bus tersebut masih ada muncul di tempat-tempat yang sepi. Ya, begitu saja mungkin ceritanya dan ini aku sudah rangkum ceritanya. Dan kalau memang banyak kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf ya karena saya juga masih proses belajar. Dan buat kalian setelah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan dukung terus cerita aku dan bagikan share ke teman-temannya ya, jangan lupa. Dan saya beritahu percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing karena ini bersifat hiburan saja. Dan mungkin kalian juga kalau ada request dari cerita-cerita baru silahkan kalian cantumin aja di kolom komentar karena saya akan selalu standby buat kalian dan usahain aku akan terus ngevlog setiap harinya dan supaya channel saya berkembang dan aku juga mungkin baru buat channel. Dan mungkin sekian, bye bye, mudah-mudahan kalian terhibur ya, bye bye.